Assalamualaikum, kembali di channel Adinar Fatimah Zahra. Kali ini kita akan melihat perpaduan seni splash air. Anak-anak dapat belajar tentang percampuran warna, komposisi visual, dan teknik dasar melukis dengan menggunakan air dan cat air. Wih, keren banget nih. Belajar tentang splash air mengajarkan anak-anak untuk memahami bagaimana air mengalir dan dapat menjadi aktivitas seni yang sangat menarik secara visual. Tentang splash air ini dapat mengajarkan anak-anak tentang kesenian, bagaimana dalam penggunaan warna, efek visual yang sangat menarik dan dapat mempengaruhi suasana dan pesan yang ingin disampaikan oleh sang seniman. Anak-anak dapat mempelajari tentang bagaimana mencampur warna dan menciptakan warna-warna baru yang menjadi bagian penting dari sebuah seni. Misalnya, mencampurkan warna-warna primer seperti merah, biru, kuning, dan dapat menghasilkan berbagai warna sekunder. Studi tentang bagaimana warna itu juga dibahas dalam psikologi warna. Hehehe. Jadi, warna itu dapat mempengaruhi perasaan dan emosi seseorang loh. Warna-warna tertentu pun dapat memicu reaksi emosional yang berbeda pada orang yang melihatnya. Wih, bisa dicoba nih.
kesenian abstrak dari splash air ini seringkali menggunakan warna-warna yang mencolok dan beraneka ragam. Untuk apa? Untuk menghasilkan komposisi yang luar biasa, memungkinkan seniman untuk mengekspresikan ide dan emosinya secara bebas dan menarik secara visual. Yuk sekilas kita belajar tentang psikologi warna. Psikologi warna adalah studi tentang bagaimana warna dapat mempengaruhi emosi dan reaksi emosional seseorang. Contohnya berikut ini. Warna dapat memicu berbagai reaksi emosional dan dapat mempengaruhinya. Nah, variasi ini tergantung pada konteks budaya, pengalaman individu, dan pemikiran pribadi ya. Nah, berikut ini contoh secara umum tentang reaksi emosional terhadap warna. Yang pertama adalah warna merah. Warna merah seringkali dikaitkan dengan hasrat keberanian dan energi. Nah, bisa juga digunakan untuk menarik perhatian seperti dalam tanda peringatan atau periklanan. Selanjutnya adalah warna biru. Warna biru seringkali dikaitkan dengan ketenangan dan rasa damai karena warna biru seringkali menciptakan perasaan yang sejuk dan rileks. Penggunaan warna biru seringkali ditemukan di lingkungan yang berhubungan dengan air, seperti pantai, spa, seperti itu. Kemudian warna kuning. Warna kuning seringkali dikaitkan dengan kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme karena warna kuning sering memicu perasaan yang gembira dan penuh semangat. Dan warna kuning ini juga menggambarkan tentang kecerahan. Selanjutnya warna hijau. Warna hijau seringkali dikaitkan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, dan kesehatan. Warna hijau dapat memberikan perasaan damai dan kesegaran. Nah, dalam konteks medis, hijau seringkali juga digunakan untuk melambangkan keamanan. Selanjutnya, warna ungu. Warna ungu seringkali dikaitkan dengan kemewahan dan kebijaksanaan dan spiritualitas. Selanjutnya, warna orange. Warna oranye dikaitkan dengan semangat dan gembira. Nah, warna oranye juga sering digunakan dalam periklanan untuk menarik perhatian.
Nah, demikian sekilas pengetahuan tentang splash air dan warna-warna. Mohon diperhatikan bahwa reaksi terhadap warna merupakan pengalaman yang subjektif dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang dapat merasakan kehadiran warna-warna tersebut. Selain itu, preferensi tentang warna dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya karena faktor pengalaman tadi, pengalaman seseorang, dan faktor budaya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali.